Nggak usah, saudara-saudara, nggak usah masuk Kristen. Di Kristen aja banyak penipu. Di Kristen saja banyak sekali yang menyakitkan hati saya. Moral gila-gilaan. Ya udah tutup. Gereja beralih fungsi. Gereja jadi pasar. Gereja jadi bioskop. Bahkan ada gereja jadi masjid. Di Amerika, Eropa, Australia ada kantong Kristen. Di sana pun kebejatan moral gila-gilaan. Ya udah tutup. Gereja beralih fungsi. Gereja jadi pasar. Gereja jadi bioskop. Bahkan ada gereja jadi masjid. Bapa di dalam sorga, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur hari ini atas penghentaran, pimpinan dan rancangan Tuhan. Hari ini memberi hidupnya untuk dibaptis. Dia percaya Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat hidupnya. Dan hari ini dia memberi hidupnya dibaptis. Haleluya, haleluya. Saya membaptis engkau di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Bapa di sorga. Baik, video ini viral di media sosial, di mana katanya Ustadz Abdul Somad dibaptis masuk Kristen. Lalu kemudian banyak komentar di bawahnya, Tuhan jamah Pak Somad. Pertanyaannya kemudian, siapa yang membaptisnya? Pastorkah atau editor? Ini video yang hemat kami bikin geleng-geleng kepala dan garuk-garuk tembok ya, Pak. Karena di mana akal sehatnya coba? Dan Muslim ini berbagai macam cara mereka memfitnah Islam, memfitnah Al-Quran, memfitnah Nabi Muhammad SAW, termasuk memfitnah Ustadz yang kemudian kesehariannya adalah dakwah, syiar agama, lalu kemudian dibikin seolah-olah Ustadz Abdul Somad ini keluar daripada Islam. Ikhwafillah, ini hemat kami lucu. Bahkan yang komentar ini bukan hanya ini saja ya ikhwah. Kita lihat di komentar berikutnya, kalau Yesus sudah berkehendak dan berkenan, siapa yang bisa melawan? Baik, sahabat Asik Ngaji, hemat kami, ini sangat naif ya ikhwah. Karena mereka berbagai macam cara untuk menuduh dan memfitnah. Sampai-sampai da'i atau ustadz sendiri kemudian difitnah, katanya masuk Kristen, dibaptis. Siapa yang memposting ini? Yang memposting di video TikTok itu adalah Edis TV ya ikhwah. Di mana Edis TV ini sehari-harinya membuat syubhat kepada Islam. Dan memang tatkala orang ini membuat syubhat di TikToknya itu, tidak ada kemudian orang yang murtad keluar daripada Islam. Mungkin dengan seperti itu orang ini gagal dalam memurtadkan umat Islam, maka difitnahlah ustadz, difitnahlah dai bahwa Ustadz Abdul Somad dibaptis masuk Kristen ya ikhwah. Ini kan sangat lucu ya ikhwah. Baik, kita akan lihat video asli daripada Ustadz Abdul Somad di mana dan sedang apa Ustadz Abdul Somad ini. Baik ya ikhwah, kita akan lihat bagaimana isi videonya. Silakan. Ya khaira mauludin bimakkata qad ata, ya khaira mauludin bimakkata qad ata, ذلت لهيبتي جميع خصومه يا خير مولود يا نبينا 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 Nah, kita bandingkan Bapa dengan video ini ya Pak. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur hari ini atas penghentaran, pimpinan dan rancangan Tuhan. Hari ini memberi hidupnya untuk dibaptis. Dia percaya Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat hidupnya. Dan hari ini dia memberi hidupnya dibaptis. Haleluya, haleluya. Saya membaptis engkau
di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Bapa di sorga. Baik, sudah jelas ya, katanya Tuhan jamah Pak Somad. Nauzubillah min dzalik. Itulah fitnahan dan tuduhan kepada Ustaz Abdul Somad. Bahkan fitnahnya bukan ini saja ya, Pak. Terkait daripada Ustaz Abdul Somad katanya masuk gereja. Itu kan yang disampaikan oleh Rizli Lubis, pendeta Rizli Lubis. Oke, Anda sudah saksikan bagaimana beliau di gereja, berarti dulu sering beliau ini ke gereja ya, rajin ke gereja. Tapi belakangan ini dia bilang gereja haram lah, ucapan Natal haram lah, seterusnya haram lah. Siapa tahu dia nanti kembali ke gereja lagi ya, kita doakan ya. Tuhan Yesus jamah orang yang ada di video ini supaya dia kembali lagi Tuhan ke gereja seperti dulu dia rajin ke gereja. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur, haleluya, amin. Ini kekocakan hakiki kafilah yang ditampilkan oleh pendeta Rizli Lubis. Nah, kita akan cari faktanya seperti apa. Namun sebelumnya kita tadi sudah melihat bersama, katanya dulu waktu masih suci orang ini masih ke gereja ya kafilah. Begitulah kira-kira dalam judulnya itu ya kafilah. Dan Rizli Lubis mengatakan bahwasanya orang ini dulu sering ke gereja. Kita doakan semoga orang ini masuk ke gereja lagi kafilah. Katanya demikian. Ini ada-ada saja ya. Baik, kita akan cari tahu faktanya seperti apa. Pertama ya kafilah, di video yang diputar ini ya, ini bukan gereja. Sekali lagi, ini bukan gereja, tapi sebuah aula, dan diduga kuat ini adalah tempat kuliahnya Ustadz Abdul Somad di Timur Tengah. Sama hanya dengan ini kafilah ya. Sama hanya dengan ini, dan memang di Timur Tengah itu modenya itu seperti ini ya. Jadi jangan mentang-mentang kursinya panjang lalu kemudian itu disebut gereja. Saya khawatir nanti gedung DPR itu juga bakal disebut gereja. Karena apa? Karena kursinya itu panjang-panjang ya kafilah. Ya, itu yang pertama. Baik. Yang kedua, kita akan putar secara lambat ya kafilah. Ya. Yang kedua, di video itu ada orang yang memakai peci. Ya, sebelum ke Ustadz Abdul Somad, di sini sangat terlihat jelas ada yang memakai peci. Dan sangat tidak mungkin orang yang berpeci dan berbusana muslim masuk ke gereja. Mau ngapain coba? Nah, dan ini diduga kuat adalah mahasiswa Timur Tengah yang sedang melaksanakan perkuliahan itu ya kafilah. Dan yang ketiga, ini adalah fitnah seorang Rizli Lubis yang mengatakan Ustadz Abdul Somad masuk gereja. Baik, sahabat Asik Kaji, itulah video yang bisa kami tampilkan. Jadi jelas ini adalah hoax yang dilancarkan oleh oknum yang jelas tidak rela dan tidak ridho kepada Islam. Ya, kafilah, mungkin itu dulu video yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Aku Nukhul Hadza lakum ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.